Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Suladi, perwakilan dari kelompok 5. Kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang hukum transaksi bisnis internasional. Dan anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Akbar Suladi, kemudian Aprilia Nirmala Prana, kemudian Asalia Janabila, kemudian Brilianti Alivia Azahra, kemudian yang terakhir Dairma Firnanda. Pengertian dari hukum transaksi bisnis internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Tujuan hukum transaksi bisnis internasional. Yang pertama yaitu perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat yaitu meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima yaitu menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Yang ketujuh yaitu memberikan lebih banyak peluang lapangan pekerjaan. Yang kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum dibagi menjadi 6. Yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Dibagi menjadi 3, yang pertama bilateral, multilateral, serta regional. Sumber hukum yang kedua yaitu hukum kebiasaan internasional atau disebut juga sebagai lex mercatorio atau hukum para pedagang. Lahir dari adanya praktek para pedagang yang dilakukan berulang. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip hukum umum. Mulai berfungsi ketika hukum perjanjian internasional dan hukum kekerasan internasional tidak memberikan jawaban atas suatu persoalan. Contohnya yang pertama yaitu prinsip etikat baik, prinsip pacta sunt servanda, serta prinsip ganti rugi. Yang keempat yaitu putusan badan pengadilan dan doktrin. Putusan badan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan untuk menyelesaikan perkara. Sedangkan doktrin merupakan pendapat atau tulisan sarjana terkemuka dalam bidang hukum dagang internasional. Yang kelima yaitu kontrak. Dalam kontrak, penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak serta syarat-syarat perdagangan dan hak serta kewajiban tertuang dalam perjanjian. Yang keenam atau yang terakhir yaitu hukum nasional. Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi negara atau kewenangan. Kewenangan ini bersifat mutlak dan eksklusif. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum transaksi bisnis internasional. Yang pertama yaitu prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum transaksi internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang. Kebebasan ini mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh beberapa pihak. Dalam prinsip kebebasan berkontrak ini termasuk pula kebebasan para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa, serta mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak yang dibuatnya. Yang kedua yaitu prinsip dasar pacta sunt servanda. Prinsip pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prinsip ini berlaku secara universal. Prinsip dasar yang ketiga adalah prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Dalam berbagai literatur, ditemukan bahwa arbitrase internasional memiliki banyak kelebihan dibandingkan kelemahan, seperti arbitrase sifatnya cepat dan murah, proses dan putusan arbitrase dapat dirahasiakan, serta pada prinsipnya, keputusan arbitrase adalah final dan mengikat. Namun,
Pelaksanaan keputusan ini dapat kehilangan kekuatannya apabila tidak ada itikat baik dari satu atau kedua belah pihak untuk melaksanakan keputusan tersebut. Prinsip dasar yang terakhir adalah prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Di samping tiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasarnya yang relevan dengan prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk komunikasi dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui media berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui media sarana elektronik. Kebebasan komunikasi ini bersifat sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam komunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi baik oleh sistem ekonomi, hukum, maupun politik. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus transaksi bisnis internasional. Berikut merupakan sengketa dagang minyak sawit antara Republik Indonesia dan juga Uni Eropa. Komoditas strategi nasional Indonesia saat ini terus diterjang badai persoalan. Selain masih buruknya tata kelola industri ini dari aspek lingkungan maupun sosial, serangan masif terus dilakukan oleh negara kompetitor untuk menekan daya saing minyak sawit Indonesia. Selain itu juga hambatan dagang yang terus dilakukan oleh Uni Eropa. Pada 2013 yang lalu, Uni Eropa pernah secara sepihak mengenakan biaya masuk anti-dumping atau BMAD terhadap produk biodiesel sawit dari Indonesia. Pemerintah Indonesia protes dan membawa sengketa dagang ini ke Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body atau DSB yang ada di Organisasi Perdagangan Dunia. Alibi dari pemerintah Indonesia saat itu adalah Uni Eropa tidak menggunakan data dan perhitungan yang benar yang sesuai dengan ketentuan anti-dumping agreement. Misal, salah menggunakan data biaya produksi, salah menghitung keuntungan, salah menetapkan harga ekspor, salah menetapkan besaran biaya anti-dumping, dan juga yang lain-lain. Hampir semua dari gugatan yang diajukan oleh Indonesia tersebut diterima oleh panel DSB. Selain gugatan ke WTO, perusahaan biodiesel Indonesia juga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Umum Uni Eropa. Putusan dari pengadilan tersebut memenangkan gugatan asal Indonesia, sehingga Uni Eropa tidak berhak lagi memperlakukan tarif BMAD terhadap perusahaan biodiesel. Selanjutnya, pada penghujung tahun 2019, Uni Eropa juga telah secara sepihak menetapkan tarif biaya masuk terhadap biodiesel dari Indonesia untuk periode 5 tahun dengan alasan perusahaan biodiesel asal Indonesia menerima subsidi berlebihan dari pemerintah. Hal ini merupakan bagian skenario Uni Eropa untuk menekan biodiesel dari Indonesia. Atas perlakuan Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia tersebut sudah terlihat sangat keterlaluan dan tidak boleh untuk ditoleransi lagi. Sebagai mitra dagang yang strategis yang terikat dalam Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement, seharusnya mereka menerapkan prinsip perdagangan yang bermartabat, karena sangat jelas cara ini merupakan bentuk diskriminasi dalam perdagangan.